menggantung atau digantung nggak tahu. Parah. Padahal kemarin sewaktu aku goes pergi jauh ke sana. Lu jangan bahas masa lalu gue. Oh, itu masa lalu. Bukan masa lalu, maksudnya itu cerita lalu. Oh. Tapi masih tetap itu sih sekarang. Nah, setidaknya di saat itu aku berharap dengan hanya kata, "Woi, semangat ya." Dan itu aku tak mendapatkan darinya. Karena dia sedang membonceng seorang wanita, bukan wanita ya, ukti. Sensor jangan nanti. Oke, terus? Dan aku hanya mendapatkan sebuah tatapan yang sinis Dan klakson doang. Tit. dan dua kali ya, tit, dua kali ya. Dua kali Dan klakson. anggun kepala gini bang, lewat. Ya ampun, pikirku seandainya ada kata, "Woi, kau masih hidup," sudah lebih senang. Enggak, gak usah gitu. Woi anjing itu doang udah bahagia. Iya, udah ada sapaan itu udah enjoy. Padahal kita Berarti itu jumpanya masih lebih bersahabat dia kan, masih mau nyapa woi anjing gitu kan, daripada cuma titit. nggak ada persahabatannya itu si kawan. Siapa sih? Gak tahu ya. Cuman kita yang tahu. Cuman lu dan gue yang tahu. Oke. Fine. Kita nggak bahas. Tapi tadi secara itu hanya gambar secara umum sih. Gambar secara umum. Tapi ujung-ujungnya harta sih, pasti harta ujung-ujungnya. Harta tahta Renata. Kenapa sih orang-orang sekarang mudah dengan statement yang beredar di dunia maya itu mudah diserap ya? Harta tahta Mudah banget tuh viral kan dengan hal yang seperti itu. Dengan ya memang saya Renatanya juga bagus. Emang bagus kan. Fuckboy yang muncul. Enggak. Ini dari segi kenormalan lelaki ya. Oke. Nilai set Renata. Oke. Ideal banget. Pandai masak, cantik. Oke. Dari segi postur tubuh. Wow. Jadi kalau kau sebenarnya Bang ya nengok cewek itu apa yang kau nilai? Ya. Apa yang kau lihat? Kalau kita secara manusia sih pasti melihat dari dia. Dari prinsipmu lah, jangan secara manusia. Versi Patli Kenzo. Penilaianku ya. Oke, apa yang kamu lihat dari perempuan itu sehingga kamu mau menjadikannya sebagai pendampingmu atau pasanganmu? Ya, pasti yang pertama nyaman sih. Nyaman ada indikatornya nggak? Indikator nyaman gini. Nah, ada pun cewek cantik ya. Oke. Cewek cantik kita dekatin. Oke. Saling komunikasi. Oke. Tapi kalau nggak ada kenyamanan, pasti nggak enak kan. Oke. Misalnya aku nih dekat sama cewek cantik, tapi dia banyak yang dekatin. Jangan cewek cantik, cewek jelek deh. Nah, terus mau Rasulullah juga bilang carilah perempuan yang dapat menyenangkan hatimu, baik dari segi wajahnya, betul kan? Jadi cantik itu sih relatif menurut pandangan. Cantik menurut aku belum tentu cantik menurut kamu kan? Iya. Itu. Jadi tergantung pandangannya sih, pandang masing-masing. Cantik menurutku belum tentu cantik menurut kamu kan? Itu. Jadi kenyamanan sih yang paling utama. Oke. Kalau udah komunikasinya nyambung, nyaman, enak. Jadi sampai sekarang kan udah ada nggak yang komunikasinya nyambung? Kalau itu sih ya. Jangan sampai gonta-gantik aja kayak casing HP. Gitu kenyamanan. Jadi seandainya dia pun tidak terlalu cantik-cantik amat gitu, terlalu biasa-biasa aja, tapi komunikasi nyambung, nyaman, saling support itu pasti enak gitu. Yang sekarang ini udah nyaman nggak? Yang mana sih? Yang sekarang ya alhamdulillah nyaman. Berarti nggak cantik. Itu cukup abang saya yang nilai. Kalau abang nilai cantik, kamu tentu kan. Tapi kan katanya gini, cantik. Ya. Tadi katanya cantik itu enggak. Hah? Katanya cantik enggak. Apa maksudnya? Yang mana? Tadi. Pertama cantik. Ya. I see lah. Oke. Jadi itu ya kenyamanan sama cantik yang kedua. Kalau versi itu tadi. Kalau sebenarnya sih bahasanya jangan cantik lah ya. Oke. Apa? Jadi apa tuh? Pokoknya senang aja sih lihat dia. Itu aja sih. Ya kan? Senang aja sih ngeliat dia. Itu aja sih bahasanya, nggak usah cantik sih. Kalau cantik kan relatif. Nyaman dipandang ya. Nyaman dipandang aja udah. Itu aja sih. Kenyamanan sih yang perlu. Itu loh. Itu mengapa sebabnya banyak kita itu kalau galau kan susah untuk move on. Susah move on. Ya susah move on. Dalam artian gini, kamu sudah nyaman dengan yang lama. Oke. Tiba-tiba putus. Pasti kamu susah nyari yang baru kan. Walaupun banyak teman chattingan kamu yang cantik, yang cakep, yang manis segala macam, tapi Bahenolnya nggak tinggal ya. Kata bahenolnya nggak tinggal ya.
Iya gitu kan. Kamu jadi ngemai cewek misalnya cantik, manis segala macam. Tapi kamu gak ada kenyamanan, belum ada rasa nyaman. Berarti gak ada kesinambungan nanti. Oke. Jadi gak nyambung ngomongnya. Jadi kenyamanan itu sulit dicari. Dan membangun kenyamanan ini sangat lama. Tergantung pribadinya masing-masing sih. Bisa jadi kenyamanan ini bisa jadi didapatkan 3 bulan. Oke. Bisa jadi ya kan? Setahun bisa jadi gitu. Bisa jadi tergantung waktunya juga. Makanya kenyamanan ini susah banget dicari. Gampang. Itu dia psikul abang. Tapi sama yang sekarang berarti tidak nyaman ya. Nyaman banget. Nyaman banget. Jadi kapan jadinya? Doain aja lah tahun ini. Serius kalau bisa tahun ini kenapa enggak ya kan? Janji fuckboy. Oke, terus apa lagi? Tadi kita nggak tahu cerita-ceritanya apa aja. Prinsip abang kan kamu nanya aku soal itu kan soal cewek. Iya, soal cewek. Oke. Terus yang lain? Apanya yang lain? Soal cewek udah. Apa lagi? Iya. Lu tau nggak sih ada berita kemarin soal cewek-cewek ini? Ada ini beritanya, bentar saya tunjukin ya. Ini soalan cewek-cewek sekarang. Karena kan lu fuckboy kan? Ya, jangan ditekankan juga fuckboynya. Nah, ada berita kemarin dari lensakini.com. Ya. Oke, mana sih dia beritanya? Nah ini, gimana sih? Kan sekarang ini banyak ya nggak terkontrol anak-anak muda yang berpasangan segala macem banyak. Ini kemarin abang tau nggak sih beritanya ini? Yang mojok di Simarsayang 15 pasangan muda-mudi terjaring razia justisi Padang Sidimpuan. Tapi jahat banget ya wartawannya, nggak disensor wajahnya ya. Nggak tahu, kita cuman ini yang ngebaca juga masih nol. Ini website apaan sih? Lensakini.com. Lensakini.com bisa endorse dikit di sini biar kita selalu membacakan berita-berita kamu ya. Ini yang komen juga belum ada. Nanti kita komen deh yang pertama ya. Privasinya itu kan nggak tahu. Apakah ini korban-korbannya atau yang ditangkap juga nggak tahu. Ini ya. Ini dijadikan jilbab sebagai penutupmu aja. Oke, apa sih beritanya? Oke, namun tak sedikit mana sih? Padang Sidimpuan, petugas Satpol PP Kota Padang Sidimpuan Sumatera Utara merazia sejumlah warung yang menyediakan pondok-pondok tertutup di Kota Padang Sidimpuan Senin tanggal 8, baru aja kemarin ini, Bang. Masih baru aja. Tanggal 8 bulan 2 2021. Sekarang ini tanggal 9. 9 sekarang. 9. Hasilnya petugas menjaring 15 pasangan muda-mudi tengah berduaan di dalam pondok. Menurut pantauan wartawan, sejumlah pengunjung warga pondok tertutup di kawasan Bukit Simarsayang tampak lari berhamburan melihat kedatangan petugas. Namun tak sedikit kayak pembaca berita aku buat, Bang. Lu kan baca berita podcast. Kalau gitu kita pakai short. Oke. Kasat. Gimana? Oke, kita mulai. Kasat Pol PP Kota Padang Sidimpuan, Ali Ibrahim Dalimunte mengatakan, razia yang dilakukan pihaknya ini merupakan razia justisi guna memutus mata rantai penyebaran COVID. Kok kayak gitu? Ujung-ujungnya ke situ juga. Kok Simarsayang doang yang diputus? Itu pasar rame orang. Enggak, kita jangan ngebahas COVID-nya dong. Tadi kita lagi ini masalah COVID itu masih serius kan, jadi kita nggak usah bicarain COVID ya. Masih terlalu luas ya kan? Bukan terlalu luas, kita takut nanti kena salah ngomong. Oke. Kita nggak membahas COVID-nya, kita bakal ngebahas soal memojoknya. Ini anak Sidimpuan 15 pasangan muda-mudi, artinya 30 orang. Ya 30 orang ya, 15 pasangan ya. 30 orang ketangkap. 30 orang. Nggak tahu ini gara-gara fuckboy atau di mana yang fuckboy. Aneh, tapi beginilah kondisi sekarang. Aneh memangnya, aneh tapi nyata. Anak-anak muda sekarang ya. Lu pernah ketangkap gak sih? Alhamdulillah pernah. Makanya cari momen-momen yang bagus dong kalau mau jauh. Itu dia. Setan aja nyari momen buat goda manusia. Enggak juga sih, setan itu tiap saat goda manusia. Ya setiap saat sih, cuman pasti juga cari momen yang pas juga kan supaya bisa terjerumus dalam dosa yang lebih besar. Oke, terus gini lah ya, anak-anak muda sekarang. Ini masih Padang Sidimpuan loh, udah ketangkap kayak gini. Ini anak-anaknya anak sekolah nggak sih atau gimana?
Saran kalau dari judulnya pasangan muda-mudi. Maksudnya Dan tingkat sekolah maksudnya yang kedua, kita lihat fotonya yang ada di sini. Masih belia. Ini palingan masih SMA. Masih SMA ya. Dari wajah-wajahnya. Dari wajah paling tinggi nih SMA sih anak-anakannya. Udah kayak gini. Oke. Apalagi nanti kalau udah besar ya. Ya tapi kita nggak bisa nilai juga sih gimana dia ke depannya gitu kan. Mana tahu hidayah datang sama dia gitu kan. Iya, itu bisa jadi sih. Terus yang mau ditanya apa? Menurut lu gimana sekarang anak-anak muda di Sidimpuan? Bukan kali kedua loh, Bang. Sering. Kemarin ini ada beritanya lagi masih dari lensakini.com. lensakini.com. Endorse-nya. Enggak tahu sih siapa ya yang punya lensakini.com ini. Tapi yang baca masih 0 ya. Apa? Pasti kita yang pertama baca ini. Yang baca 0 men. Oh, ini kita kasih komentar ya. Kita kasih komentar ini untuk woi, kok kayak gini sih? Tolong dong wajahnya itu disensor dikit gitu kan. Demi menjaga privasi gitu. Oke, kita komen ya. Mana sih komenannya? Enggak ada komenan. Woi, kita mau ini loh. Komennya susah. Ini udah lain udah bertanya. Udah lain kan? Mana sih? Ya udahlah, bodo amat udah. Oh ya. Udah ini aja nanti. Soal itu nah, ini tadi kalau yang tadi itu 15 pasangan muda-mudi. Baca judul yang ini. Puluhan muda-mudi terjaring razia. Petugas Satpol PP temukan CD tanggal 12 Desember berserakan di Simarsayang. Ini beritanya 12 Desember 2020. Masih baru. Belum lama banget. Masih baru. Belum lama banget. Udah dapat CD di Simarsayang, terus emang Simarsayang dijadikan tempat gitu ya sekarang. Nah, ini nih real ya. Fotonya nampak ini ada kacamata. Kacamata besar. Betul ya. Di sini siapa sih? Satpol PP masih Ali Ibrahim Dalimunte. Pak Ali Ibrahim, boleh nggak datang ke podcast kita ngobrol? Mudah-mudahan dengerin ya Pak Ali Ibrahimnya. Ya, jadi sih semua ya tergantung gimana orang tua dia mendidik dia sih. Iya sih, kalau ke situ ya, kalau ke situnya ya. Kita bahas soal gimana cara penilaiannya untuk apa namanya? Antisipasi gitu kan. Pertama sih dari orang tua pastinya. Didikan dari kalau dari kecil itu udah dikasih didikan agama. Ya walaupun kita nggak jago-jago kali ya soal agama. Gue juga ngakuin banyak dosa. Tapi setidaknya kita menjaga diri dong. Pasti. Ini sampai kayak gini kan. Orang tuanya perasaannya gimana ya? Apalagi nanya dapat tuh kan. Apa omongan tetangga sama orang tua dia gitu kan. Jadi aib tersendiri gitu. Mulut tetangga sekarang itu kejam-kejam, pedas. Kamu tinggal di rumah aja, nggak kerja. Dia kerjanya apa? Omongan tetangga tuh mesti dengar lah. Padahal kita sekarang itu banyak kegiatan di bisnis kreatif kayak gini. Lu kira buat konten kayak gini nggak capek apa? Tapi yang mengapresiasi dikit gitu kan yang buat itu. Enggak sih, kita mikirnya kan kita ini bicara kayak gini. Iya. Ya udah, kita juga ada usaha gini. Mencerdaskan orang-orang yang cerdas. Pastinya dong. Pasti itu dong. Aduh, ya, Indonesia. Yang pertama ya gimana orang tua dia memantau dia kegiatan dia sehari-hari gimana, pergaulan dia gimana. Ya. Itu orang tua dia harus bisa atur. Pergi sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa. Harus tahu dong pergaulannya di mana. Orang tua sih kayaknya sebagian tahu ya, tapi emang anaknya kadang yang membelot macem-macem aja anakannya. Kalau orang tuanya sudah tahu gitu, kenapa mesti dibiarin gitu kan? Iya, anak-anaknya jago bohong kan. Jago bohong. Sekarang permisi ya, ada tugas kelompok. Ini aja, enggak ya. Kita aja yang nyata tinggal di Batuna 2 ini Bang ya. Kan kita dekat lokasi wisata ini. Ya. Gutel. Ya, Gunung Teletabis. Okay. Enggak 1 kali 2 kali loh kita jumpain sama anak-anak yang masih pakai baju SMA udah naik ke atas. Ya, berduaan. Dan enggak 1 kali 2 kali juga kita nangkap orang di atas yang sudah melewati norma. Ya. Kan itu udah suatu udahlah. Untung nggak dinikahin aja loh. Iya. Asalkan masih anak sekolah, masih belum ada izin dari negara gitu. Mikirnya gini juga, kalau udah sampai kelewatan kayak gitu,
memang sih nggak ada efek jerah dong. ada pikiran. Ya kalau dia nikah ya harus berhenti sekolah gitu. Kalau dia masih tinggal sekolah, kalau dia udah kuliah ya nggak masalah. Kemarin kapan itu ya, nggak tahu anak kuliahan dari mana. Tapi dia ngakunya anak kuliahan dari salah satu universitas di Sidempuan. Ya, Ngakunya, tapi nggak yakin sih. Itu aja kan mulut kan bisa bohong. Bisa bohong Untuk menutupi identitas kayaknya. Bisa jadi. Nah setelah itu kita sama si anak sepasang ini kemarin di atas ditanyain namanya siapa itu nih namanya. Karena aku yakin namanya juga nama bohong. Namanya bohong, yakinnya itu nama bohong, bukan nama sesungguhnya. Iya. Tapi pada akhirnya kemarin itu ditelepon orang tuanya, jadi orang tuanya yang jemput. Iya. Nah udah ditelepon kayak gitu, dia bilang itu di universitas ini kemarin. Wow. Yaudah kan. Tuh. Padahal setelah beberapa saat saya pergi ke kampus yang itu, yang udah beda kampus, dia di situ nongkrong. Wow. Katanya kemarin di kampus ini, sekarang dia pada di kampus yang ini sih. Ngobrol situ. Bah, kalau ngobrol kan kita tahu gelagatnya orang yang datang. Iya. Nggak mungkin kan orang bisa aja sih. Tapi kalau gelagat seperti itu dia bicara sama teman-teman dia, pakai tas, bawa perlengkapan untuk ke kampus. Sudah kayak mahasiswa di situ. Memang terlihat seperti dengan mahasiswa di situ. Berarti dia bohong dong. Bisa jadi bohong gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi bohong. Ya ternyata gini ya dari orang sih. Untungnya kemarin itu yang dijemput ya orang tuanya. Datanglah orang tuanya. Nah di situ juga dia mungkin bohong ya. Katanya dia asalnya dari kemarin itu aku orang kampung ini katanya. Kita nggak mau sebut. Saya juga lupa gitu. Padahal setelah orang tuanya datang, ternyata kenal dengan orang tua kita di sini. Oh, ternyata ini si kawan. Tadi kau bilang kau dari kampung ini. Ternyata bohong. Dan setelah orang tuamu datang, kenal juga dengan orang tua yang ada di kampung ini. Ini yang ditanya cewek atau cowok? Cowok. Cowoknya yang bohong. Kalau ceweknya itu LLP. Iya, LLP apa? Lugu-lugu Pukima. Berarti dari segi penampilan nampaknya lugu. Dari segi nggak berdosa banget gitu loh ya, nggak ada dosa banget gitu ya. Bidadari turun dari surga. Putih ceweknya, minum kopi kelihatan itu. Wow, serius ngalir dari tenggorokan kelihatan ya. Kalau ceweknya ya bagus dari luar, makanya sekarang itu walaupun cewek itu berjilbab panjang belum jadi jaminan. Susah ya. Ada orang kemarin tapi ini bukan judge ya, kan. Nggak ngejudge, kita nggak ngejudge ya, kita nggak ngejudge. Tapi ya terlepas dari itu semua. Iya. Ada juga istilah kayak gini, di atas kerudung, di bawah warung. Oh, aduh, jangan mungkin. Ada orang bilang gitu loh. Bisa jadi. Itu bisa. Oh gitu. Iya. Itu udah parah banget, itu udah parah banget. Oh iya ya, tapi jangan sampai gitu lah. Itu udah parah banget. Makanya sekarang ya, untuk ngontrol itu semua ya nggak jauh dari keluarga, didikannya. Terus juga lingkungannya mesti dijaga. Dia bergaulnya dengan siapa, perginya kemana. Ya walaupun orang tua itu nggak pasang mata 24 jam, setidaknya kita tahu batasan-batasan kebiasaannya kemana, harus tahu dong kemana aja gitu kan. Itu sudah menjadi kewajiban orang tua, harus tahu kebiasaan anak-anak kita apa gitu. Tempat nongkrongnya di mana harus tahu. Tapi kalau ke podcast pasti aman ya. Kalau datang ke sini pasti aman. Jadi nggak usah takut kalau datang ke sini, ya datang aja. Ya, datang aja. Keren loh sini. Yang keren apa aja? Ya, pembawa acaranya keren. Dekorasinya keren. Walaupun saat ini kita nggak pasang AC. Ya, gerah juga sih nih abang pakai jaket ini ya. Buka lah. Atau nggak pakai baju? Pakai sih, pakai kaos. Jangan bilang kaosnya kutangan. Enggak loh, sekarang memang kalau dari abang lebih banyak beli jaket loh sekarang daripada pakaian. Makanya kalau gitu baju-bajumu sumbangin aja lah. Karena sekarang juga ngampus sekarang cuma pakai kaos doang. Dalamnya emang lu ngampus? Tadi ngampus kan. Terus luarnya jaket. Kan enggak bakal diperiksa lu pakai jaket atau pakai kemeja gitu kan. Sih. Kaos satu kemeja enggak lebih santai gitu buka kaos kan lebih santai. Jadi nggak terlalu abang sih sebenarnya nggak suka sih yang formal gitu sih. Langsung ke warung aman loh. Nah tujuanmu langsung ke warung ya enggak?